Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Tak ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku, karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas ingkarmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditakutkan itu akhirnya terjadi, penundaan pemilu. Kaum civil society akhirnya tersadar bahaya ada di depan mata. Siapakah yang bermain api ini? Adakah operator jahat di balik keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang penundaan pemilu 2024? Adakah orang-orang Tito Karnavian di balik isu penundaan pemilu? Adakah peran orang-orang Luhut Binsar Panjaitan? Adakah tangan jahat oligarki sudah mulai masuk pintu pengadilan? Tidak ada yang tahu. Yang tahu, yang kita tahu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah bikin keputusan ini. Dengarkanlah. Menghukum tergugat, yakni KPU, untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 sejak putusan ini diucapkan, dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. Seperti dikutip dari salinan putusan Kamis 2 Maret 2024. Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim pada Kamis 2 Maret 2023. Adapun Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan tersebut adalah T. Oyong dengan hakim anggota Haji Bakri dan Domingus Silaban. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Adapun perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah Komisi Pemilihan Umum menyatakan Partai Prima tidak memenuhi syarat dalam tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu. Partai Prima mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Desember 2022, dan hasilnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan tersebut dengan memerintahkan KPU menunda pemilu 2024. Selain penundaan, pengadilan juga menghukum KPU membayar ganti rugi material sebanyak 500 juta. Pengadilan juga menyatakan bahwa penggugat, yakni Partai Prima, adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi. Tetapi keputusan pengadilan itu membuat berang banyak orang. KPU bicara, Yusril bicara, SBY bicara, Mahfud bicara, CSAIS juga bicara. Pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal perintah menunda tahapan pemilu 2024 keliru. Menurut dia, putusan atas gugatan Partai Prima itu adalah gugatan perdata dan hanya perbuatan melawan hukum biasa. Selain itu, hal tersebut bukan merupakan gugatan atas perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Dengan demikian, kata Yusril, sengketa antara Partai Prima sebagai penggugat dengan KPU selaku tergugat tidak boleh menyangkut pihak lain. Yusril menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mestinya
tidak berlaku umum dan mengikat semua pihak. Yusril menandaskan gugatan Partai Prima bukan perbuatan melawan hukum, melainkan gugatan sengketa administrasi pemilu harusnya dilakukan di Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Kata Yusril, pada hemat saya, katanya, majelis seharusnya menolak gugatan Partai Prima atau menyatakan gugatan tidak diterima karena pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Jelas Yusril. Kita tahu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelumnya mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU. Dalam amar putusannya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meminta KPU untuk menunda tahapan pemilu 2024 hingga Juli 2025. Tetapi keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membuat Susilo Bambang Yudhoyono geleng-geleng kepala. Presiden ke-6 SBY merasa ada yang aneh di Indonesia setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan pemindahan pemilu. SBY yang asal Pacitan dan disapa, yang nama aslinya adalah Susilo Bambang Yudhoyono tapi disapa dengan SBY, itu merasa putusan pengadilan itu gak masuk akal sehat. Meskipun dia gak menjelaskan alasannya, dia sebenarnya hanya menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di negeri ini. SBY kemudian berkata dengan suara yang lirih, menyimak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin tentang pemilu, rasanya ada yang aneh di negeri ini. Banyak pikiran dan hal yang keluar dari akal sehat. Apa yang sesungguhnya terjadi di negeri ini? Cuit SBY dalam akun Twitternya @SBYudhoyono, Jumat 3 Maret 2023. SBY mengatakan selama ini rakyat Indonesia sudah terlalu banyak diuji, dan SBY pun mengingatkan para penyelenggara negara untuk ingat rakyat, untuk ingat rakyat, untuk ingat rakyat. Bahkan SBY memperingatkan jika para penyelenggara negara bermain-main dengan hak rakyat, maka nantinya mereka yang akan kena getahnya. Ingat rakyat kita, jangan ada yang bermain api, terbakar nanti. Jangan ada yang menabur angin, kena badai nanti, ujar SBY sungguh-sungguh. Sementara anggota Bawaslu Puadi, penundaan penyelenggaraan pemilu 2024 itu tidak bisa dilakukan hanya menuruti putusan Pengadilan Negeri Jakpus Jakarta Pusat. Dia berpandangan keputusan itu patut dihargai, tapi harus dengan catatan. Penundaan pemilu tidak mungkin dilakukan hanya dengan adanya amar putusan Pengadilan Negeri. Katanya seperti dilansir dari Antara Jumat 3 Maret 2023. Kemudian Puadi menerangkan kalau penundaan penyelenggaraan pemilu itu hanya bisa dilakukan bila ada amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45. Ia juga menyoroti putusan Negeri Jakarta Pusat merupakan hasil persidangan perdata. Putusan perdata tidak memiliki sifat erga omnes, yaitu berlaku bagi seluruh rakyat. Pasal 22E ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang NRI 1945 juga telah menggariskan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dilakukan setiap 5 tahun sekali. Hal demikian juga diatur dalam pasal 167 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tegasnya. Lalu bagaimana sebenarnya kronologi peristiwa yang menggegerkan jagat
politik Indonesia modern ini. Putusan Jakarta Pusat Pengadilan Negeri tersebut awalnya dari gugatan yang dilayangkan Partai Prima 8 Desember 2002 lalu. Dalam gugatannya, Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu. Sebab akibat verifikasi KPU tersebut, Partai Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual. Partai Prima mengaku mengalami kerugian imaterial yang mempengaruhi anggotanya di seluruh Indonesia akibat tindakan KPU. Oleh karena itu, Partai Prima minta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari sejak putusan dibacakan. Apa akibatnya? Apa hasilnya? Hasilnya hakim pun mengabulkan gugatan Partai Prima. Hakim memerintahkan KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum. Putusan itu diketok oleh Majelis Hakim T. Oyong dengan anggota Haji Bakri dan Domingus Silaban, yaitu menghukum tergugat, yaitu KPU, untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan 7 hari. Merespon keputusan Pengadilan Jakarta Pusat ini, Menteri Menko Polhukam Mahfud MD Berang, dia melontarkan tanggapan yang tajam lewat Instagram resminya, seperti dikutip CNBC Jumat 3 Maret 2023. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kata Mahfud, membuat sensasi yang berlebihan. Masa KPU divonis kalah atas gugatan sebuah partai dalam perkara perdata oleh Pengadilan Negeri? Bahwa vonis itu salah, logikanya sederhana, mudah dipatahkan, tapi vonis ini bisa memancing kontroversi yang bisa mengganggu konsentrasi. Bisa saja nanti ada yang mempolitisir seakan-akan putusan itu benar. Kemudian Mahfud mengajak KPU naik banding dan melawan habis-habisan secara hukum. Kalau secara logika hukum pastilah KPU menang. Mengapa? Karena PN tidak punya wewenang untuk membuat vonis tersebut, kata Mahfud MD. Mahfud lantas membeberkan alasan hukum di balik keyakinannya. Pertama, sengketa terkait proses administrasi dan hasil pemilu itu diatur tersendiri dalam hukum. Kompetensi atas sengketa pemilu bukan di Pengadilan Negeri. Mahfud tegaskan sengketa sebelum pencoblosan jika terkait proses administrasi yang memutus harus Bawaslu, tapi jika soal keputusan kepesertaan paling jauh hanya bisa digugat ke PT UN. Nah, Partai Prima sudah kalah sengketa di Bawaslu dan sudah kalah di PT UN. Itulah penyelesaian sengketa administrasi jika terjadi sebelum pemungutan suara. Adapun jika terjadi sengketa setelah pemungutan suara atau sengketa hasil pemilu, maka menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi atau MK. Itu pakemnya, tegas Mahfud. Gak ada kompetensinya pengadilan umum. Perbuatan melawan hukum secara perdata tidak bisa dijadikan objek terhadap KPU dalam pelaksanaan pemilu. Dan menurut Mahfud, menurut Undang-Undang Penundaan Pemungutan Suara dalam Pemilu hanya bisa dilakukan oleh KPU untuk daerah-daerah tertentu yang bermasalah sebagai alasan spesifik, bukan untuk seluruh Indonesia. Misalnya, di daerah yang sedang ditimpa bencana alam yang menyebabkan pemungutan suara tidak bisa dilakukan. Itu pun bukan berdasarkan vonis pengadilan, tetapi
menjadi wewenang KPU untuk menentukannya sampai waktu tertentu. Jadi menurut Mahfud, vonis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu tidak bisa dimintakan eksekusi, harus dilawan secara hukum dan rakyat bisa menolak secara masif jika akan dieksekusi. Kenapa? Karena hak melakukan pemilu itu bukan hak perdata KPU. Kita harus melawan secara hukum vonis ini, kata Mahfud. Ini soal mudah, tapi kita harus mengimbangi kontroversi atau kegaduhan yang mungkin timbul. Dan kegaduhan itu sudah tiba dan sudah membentang di depan mata, isu penundaan pemilu. Tetapi ada peringatan yang lebih mengerikan dari CSIS, yaitu dari peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies, yaitu Nuri Akhtariza. Dia melihat ada kelompok terorganisir dan sistematis untuk menggunakan kamar pengadilan untuk membawa isu penundaan pemilu 2024. Kata Nuri Akhtariza, saya melihat ini digerakkan oleh kelompok yang relatif terorganisir, sistematis, dan semakin kesini harus dianggap serius. Siapa mereka? Mungkin tidak perlu kita buka di sini, tetapi gampang untuk dilacak jejak sosial medianya, kata Nuri saat dia melakukan media briefing CSIS menanggapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait penundaan pemilu 2024 Jumat 3 Maret. Nuri kemudian mengingatkan, kelompok ini sebetulnya telah membawa isu serupa sebelumnya dengan satu tujuan, yakni menginginkan penundaan pemilu. Kelompok ini, kata dia, bisa terorganisir rapih atau renggang. Namun Nuri menilai bahwa kelompok ini memiliki satu tujuan, yakni pemilu 2024 ditunda, entah untuk 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh kelompok yang jahat ini, tapi hari ini kelompok ini masuk lewat pintu pengadilan. Dan kita lihat di masa lalu aksinya sudah kita bisa lacak ya, antara lain memobilisasi, mengorkestrasi, atau memainkan isu-isu lain yang bukan hanya seputar pemilu. Nuri memberi contoh, misalnya ada yang menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode, ada yang minta amandemen konstitusi, dan ada yang minta mengembalikan GBHN. Ada yang kemarin itu menyebabkan macet di mana-mana, mobilisasi dengan tujuan menambah masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun kali 3 jadi 27 tahun. Ribuan kepala desa datang ke Jakarta dimobilisasi, dan mereka menamakan sebagai APDESI, Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia, yang di belakangnya adalah Tito Karnavian dan Luhut Binsar Panjaitan. Nuri juga menyebutkan mereka, kelompok itu yang terorganisir itu meminta penghapusan masa jabatan, penghapusan jabatan gubernur, dan mereka menginginkan gubernur di seluruh provinsi ditunjuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Dan di tahun politik yang makin panas ini, kelompok ini sengaja menjadikan isu sebagai komoditas dengan memainkan isu tersebut. Untuk apa? Ya untuk political bargain, ya, tawar menawar politik. Itulah yang terjadi. Sekali di stop, mereka memunculkan isu baru. Ketika di stop, mereka memunculkan isu baru. Dan tokoh peneliti dari CSIS ini mengatakan, komoditas isu itu akan menjadi dinamika, dan dinamika itulah yang dijadikan bargain atau tawar-menawar oleh orang-orang yang memainkan isu ini. Alhasil,
isu dijadikan barang komoditas. Adakah orang-orang Tito Karnavian di balik penundaan pemilu? Adakah peran orang-orang Luhut Binsar Panjaitan? Adakah tangan-tangan jahat oligarki sudah mulai masuk pintu pengadilan? Tidak ada yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.